2, 3. Selamat pagi. Semangat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah teriak-teriak. Bapak masih dengar. Apa kabar hari ini? Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada Naila, ada Zaki, ada Alfi, ada siapa lagi? Siapa? Yang satu kondisi sama Jerry siapa? Maaf ya. Kita doakan bersama-sama supaya Jeffrey cepat sembuh. Pagi ini sudah doa? Seperti biasa, siapa yang mau mimpin? Mal, kenapa nggak kamu? Berdiri. Ayo teman-teman, berdoa dimulai. Silakan dikeluarkan buku paket, buku PR, buku tugas, buku penelitian atau pembelajaran, alat tulisnya dikeluarkan. Selain itu bajunya dirapikan, rambut yang laki-laki yang masih belum rapi dirapikan, baju yang belum dimasukkan masukkan, kalau nggak masukkan sama yang masukkan. Untuk yang laki-laki ya, kalau yang perempuan masih semangat? Pada pembelajaran kali ini
kita masuki subtema 3. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya, kita masih di tema 4 yaitu sehat itu penting. Di pembelajaran kali ini kita masuki subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran pertama. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya belajar tentang apa? Belajar apa kemarin? Kalau pembelajaran sebelumnya seputar dengan gangguan-gangguan yang ada pada peredaran darah manusia, pada hari ini kita akan belajar cara memelihara dan mencegah penyakit-penyakit yang timbul akibat peredaran darah yang tidak lancar. Oke. Nah, harapan Bapak setelah pembelajaran ini diharapkan yang pertama kalian dapat memahami pantun. Yang kedua, kalian dapat menganalisis pantun berdasarkan ciri-ciri pantun secara teliti. Yang selanjutnya, kalian dapat membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh secara mandiri. Yang selanjutnya, kalian dapat mengumpulkan informasi gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya dengan benar. Dari sini punya gambaran ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Punya ya? Punya gambaran. Kalau dari tujuan pembelajarnya seperti ini, berarti kita mau belajar apa kira-kira hari ini? Ayo, siapa? Nisa, hari ini kita mau belajar apa sih? Ayo. Dari tujuan pembelajaran ini kira-kira kita belajar apa? Membuat pantun. Selain itu kita akan belajar cara mencegah pada gangguan organ peredaran darah yang dengan yang jelas pada pembelajaran kali ini kita akan belajar seputar pantun dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Semuanya sudah siap? Untuk membantu kalian belajar, Bapak akan membagikan LKPD dan jalan ajar sebagai bahan penunjang kalian dalam belajar. Harapannya nanti kalian bisa belajar berkelompok. Sebelumnya sudah Bapak bagikan beberapa kelompok. Di sini ada berapa kelompok? 5. Rata-rata 5 sampai 6. Bapak mohon bantuannya ketua kelas sama Ricky. Bapak minta bantuan untuk membagikan. Satu meja satu orang. Oke, sebelum lebih lanjut ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum kita mulai belajarnya ada yang mau izin kamar mandi? Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ada yang mau minum dulu? Silakan yang mau minum. Ada? Iki? Silakan. Minum dulu, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Silakan itu. Sudah siap semuanya? Yakin yang mau minum dulu? Sudah? Tony sudah? Semuanya sehat? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Berarti sudah siap ya? Kita mulai. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat sehat yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus menjaga kesehatan. Banyak cara dan sarana untuk menjaga kesehatan. Makan, minum, istirahat, olahraga dan sebagainya merupakan cara dan sarana untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu organ tubuh yang harus kalian jaga kesehatannya adalah organ tubuh peredaran darah. Sudah? Perlu nggak kita cek? Perlu, yakin? Bapak mau nanya, pernah nggak lihat orang tetangga kalian kan atau di berita kan ada orang terkena serangan jantung? Sebelumnya pernah nggak? Menurut kalian mengerikan nggak?
Kira-kira dampaknya fatal ya? Kasus yang paling berat, serangan jantung bisa mengakibatkan kematian. Nah, hari ini itu yang akan kita pelajari. Namun sebelum lanjut, Bapak ada pantun nih. Tony baca pantunnya Ton. Ayo Ton. Berani nggak? Hah? Nggak berani. Ya Pi, baca dengan lantang ya. Hari ini mau pergi ke dokter gigi. Cakep. Pergi ke dokter gigi bersama Oke. Oke, cakep. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Oke, tepuk tangan dulu ya. Berarti ini sekali. Ada yang mau baca dengan lantang? Bintang baca dengan lantang kan? Hari ini aku pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Oke, tepuk tangan. Sudah cukup, jangan banyak-banyak, nanti terlalu banyak. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti akan bawa tugaskan. Kalian akan membuat pantun nasihat. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ciri-ciri pantun, yang mana pantun adalah salah satu karya sastra Melayu lama, ya, seperti gurindam, syair dan lain sebagainya. Pantun dikategorikan sebagai puisi lama. Berbeda dengan puisi modern saat ini. Kalau puisi saat ini yang modern tidak ada aturan penulisannya, semuanya bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Berbeda dengan pantun, kalau pantun ada aturan yang harus diikuti. Kalau melihat contoh ini, ya, kita melihat contoh ini, kita lihat ada berapa baris? Inilah yang dinamakan bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Kalau baris pertama dan kedua adalah sampiran, otomatis baris ketiga dan keempat adalah isi. Untuk mengetahui isi sebuah pantun, tinggal dilihat saja baris ketiga dan keempat. Ya, benar. Menurut kalian, pantun ini termasuk, contoh pantun ini adalah pantun nasihat kah, jenaka kah, anak-anak? Nasihat. Nasihatnya apa? Apakah cuma jangan lupa berolahraga? Tidak. Nasihatnya adalah ingat, dalam satu baris, ini kan baris ya, baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. 1, 2, 3, 4. Dalam satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Hari, ini satu kata. Hari, minggu, pergi ke dokter gigi. Ya. Apa itu suku kata? Suku kata adalah pemenggalan kata. H, 1 ri, 2 ming, 3 gu, 4. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih masuk 8 sampai 12? Masuk ya. Nah, selain itu, sajak pada sebuah pantun bersajak masih ingat berarti pembelajaran sebelumnya ya, yang mana istilah ABAB ini bukan berarti yang akhirnya A atau yang akhirannya B, melainkan huruf terakhir baris pertama sama seperti huruf terakhir baris ketiga. Begitu pula di huruf terakhir baris kedua sama dengan baris huruf terakhir baris keempat. Ini yang dinamakan bersajak ABAB.
B. Dari sini Bapak kira Bapak mengingatkan saja ya, bahwasanya nanti kalian Bapak beri tugas untuk buat pantun yang bagus, nanti bacaan ke depan masing-masing. Bisa nggak? Bisa. Bisa, semuanya bisa masuk sekarang ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ada ya. Ingat, pantun berbeda dengan puisi modern. Pantun masuk kategori puisi lama. Contoh puisi lama ada pantun, ada gurindam, ada syair. Bedanya syair dengan pantun jelas. Kalau syair sajanya a. Baris pertama sampai baris terakhir, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, semuanya isi. Semuanya isi, tidak ada yang sampiran. Itu syair. Syair diambil dari kata syuur, bahasa Arab. Ya. Kalau pantun ini murni dari karya sastra Melayu. Pernah nonton Upin Ipin nggak? Kenal Jarjit nggak? Jarjit suka berpantun ya? Nah, sebenarnya budaya bangsa Melayu Indonesia kan masuk kategori Malayan Mongoloid, jadi masuk ras Melayu. Nah, kebiasaan orang Melayu adalah suka berpantun. Cuma saat ini lambat laun kalah dengan iya enggak? Lama-kelamaan adat istiadat bangsa Indonesia akan punah kalau tidak dilestarikan. Ini adalah salah satu upaya untuk pelestarian budaya bangsa Indonesia. Nah, ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jadi ketika membuat pantun, pastikan buat baris ketiga dan keempatnya dulu. Pak, sampirannya kapan? Setelahnya. Yang utama adalah isinya. Isinya berada di baris ketiga dan keempat. Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Aturannya tadi 8 sampai 12 suku kata, bersaja ABAB. Apalagi tadi? Nah, terdiri dari 4 baris. Sudah siap? Dari sini ada pertanyaan nggak tentang pantun? Bapak kira cukup lah, karena kemarin sudah dipelajari ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video sambil dibuka LKPD-nya. Nanti Bapak berikan kesempatan kalian untuk mengerjakan ya tugas di LKPD sesuai dengan video yang Bapak tampil. Ya, sambil dibuka saja kalau dibuka. Oke. Silakan pilih ketua kelompok. Ya. Sudah ya? Sudah ketua kelompoknya? Perhatikan dengan seksama video yang akan Bapak tampilkan. Saat itu di Indonesia, penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah stroke. Ya, penyakit ini memang menyerang dengan tidak memandang usia. Bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik-baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini. Dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Doni Friadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Good morning. Good morning, dokter. Yes, good morning, Ya, dokter ini melihat bahwa ternyata penyakit jantung ini atau serangan jantung ini bisa menyerang siapa saja, tidak muda, tidak tua, begitu. Sejauh ini bagaimana atau siapa saja yang rentan diserang penyakit jantung ini, dokter? Oke, jadi begini, kalau kita bicara soal kematian ya, jantung yang berhenti di usia muda ya, itu penyebabnya kalau di bawah usia 35 tahun itu penyebabnya cukup variasi. Jadi yang pertama itu lebih sering adalah masalah struktur di jantung atau ada masalah irama. Baru yang ketiga itu masalah penyakit jantung koroner.
ini berbeda populasinya dengan usia tua, di atas 50 tahun hampir dominasi itu penyakit jantung koroner ya. Jadi kalau ada usia muda, penyebabnya bisa gangguan dari struktur, bisa ada masalah irama, dan ketiga baru masalah jantung koroner. Jadi kalau masyarakat berkata soal serangan jantung, itu dimaksud ke dalam penyakit jantung koroner. Ya, dokter, gangguan tersebut ini bawaan ataukah memang pola hidup begitu? Oke, kalau kita bicara soal struktur dan irama itu bisa karena bawaan. Tapi kalau kita sekarang lebih spesifik nih ya, soal penyakit jantung koroner di usia muda, ya, maka populasi data yang ada sebenarnya kembali lagi saya katakan data yang ada untuk populasi muda tidak sekuat populasi tua. Tapi yang kita tahu untuk populasi muda ciri-cirinya begini. Jadi dia biasanya lebih rentan laki-laki. Itu satu. Dan kedua dia biasanya punya faktor risiko merokok. Wah, nah, yang ketiga biasanya dia berat badan berlebih, ya, atau obes. Itu baru itu data yang kita kuat. Jadi faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada 5. Nah, dari hipertensi, darah tinggi, kolesterol, rokok, ataupun ada riwayat keluarga. Itu populasi klasik ya, faktor risiko klasik seseorang berisiko penyakit jantung koroner. Tapi kalau usia muda, maka itu tidak begitu jelas ya. Yang paling kuat hanya dikatakan populasi biasanya pada laki-laki. Kemudian faktor risiko yang kuatnya adalah merokok yang paling dominan. Jadi hipertensi, kolesterol itu nggak terlalu dominan, nggak terlalu sering. Yang pasti seringnya merokok dan itu tadi ada obes ya, berat badan berlebih. Dokter, selanjutnya kenapa laki-laki, dan yang kedua bagaimana kita mengenali gejala-gejalanya bahwa kita harus segera memeriksakan jantung kita bahwa ada resiko jantung koroner ini begitu. Oke, ya sebenarnya ini kalau kenapa laki-laki ya karena pada wanita selama di masa menstruasi itu ada dikatakan ada penurunan hormonnya. Jadi nanti dia itu berbeda lagi bukan. Kemudian itu kenapa pada laki-laki? Bagaimana kita mengenalinya ya, kembali lagi gitu. Jadi tentu otomatis kalau ada keluhan tidak nyaman di dada ya oke ya, sebaiknya apalagi kalau Anda merasa Anda punya risiko merokok, Anda merokok ada kuat, atau ada tadi ya obes ya, punya riwayat kolesterol atau punya darah tinggi usia muda ya, itu mungkin merasa tidak nyaman di dada ya, enak di dada Anda memang sebaiknya Anda cekak ya. Yang penting masyarakat kita begini bahwa banyak sekali pertolongan yang bisa kita lakukan di bidang jantung, tapi akan sulit bagi kita kalau kita menerima Anda dalam keadaan sudah terjadi. Ya. Kalau Anda kita temukan dalam masa dekat, banyak sekali bisa kita kerjakan. Jadi lebih baik kalau masalah jantung ini kita melihat langsung Anda lihat masalahnya apa. Kita bisa banyak yang kita bantu. Tapi preventif begitu ya dokter ya. Itu agak susah. Ya, ada beberapa kasus dokter yang malah terkena serangan jantung ini setelah berolahraga. Apakah kemudian dengan hidup sehat ini tidak mempengaruhi resiko dari serangan jantung tersebut? Jadi ini yang namanya biasanya gini, ketika dia terjadi waktu olahraga itu biasanya dia memang sudah ada penyakit jantung koroner. Tapi kembali lagi biasanya kan ini tidak diketahui oleh pasiennya. Siapa yang mau penyakit jantung kan orang udah takut duluan kan. Tapi jadi dia biasanya darah rasa nggak enak ya, rasa nggak enak, tapi dia diem aja, dia pikir hilang gitu kan. Misalnya kalau aktivitas atau dia stres, gitu kan, dadanya nggak enak, tapi dia cuek aja, dia merokok gitu kan. Nah, lalu dia coba bilang dengan olahraga ya itu malah tidak baik kondisinya. Tapi yang namanya pola hidup sehat atau olahraga itu justru sangat kita sarankan ya, hanya pada sangat kondisi yang spesifik ya, yang kita tidak terlalu sarankan, tapi secara general kita sangat sarankan. Bahkan pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung kita tetap sarankan olahraga. Tapi kembali lagi olahraganya nggak seperti yang masyarakat bilang ya, ada tahapannya step. Jadi tentunya kesimpulannya adalah bahwa jika memang gejala-gejala dirasakan lebih baik berkonsultasi dengan dokter video untuk dan terutama kalau Anda punya misalnya kalau Anda tidak ada gejala sama sekali, maka kalau Anda mau cek mungkin kalau di keluarga Anda ada yang meninggal mendadak usia muda di bawah 50 tahun, oke, Anda bisa cek, tapi di lain itu ada Tuhan lah ya. Oke, baik. Kalau enggak biasa aja sih. Tapi kalau ada Tuhan, ada rokok, ada kolesterol tinggi,
lebih baik Anda lihat karena kita bisa bantu, banyak yang bisa kita bantu. Baik, terima kasih Dr. Doni Priyadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih Jepara. Oke, Bapak mau nanya, video tadi tentang apa? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Silakan dibukakan ininya, dikerjakan secara bersama-sama. Di situ ada petunjuknya, silakan dibaca dengan teliti. Jangan lupa menuliskan nama kalian di silakan dikerjakan secara bersama. Tulis nama kalian di kolom yang telah tersedia. Kerjakan secara bersama-sama. Silakan diskusi. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Boleh mendekat saja. Kalau seandainya kalian perlu buku tambahan untuk memperkuat jawaban, kalian boleh ambil buku paket. Boleh ambil di lemari kalau memang. Silakan ambil buku. Satu terima kasih. Gimana? Kalau kurang jawabannya yang jadi ini, saya suka. Kalau seandainya jawabannya kurang banyak, cari aja buku paket. Di sini ada. Ciri-ciri diagnosis itu lebih ke ciri-ciri. Diagnosis itu lebih ke ciri-cirinya ya. Kamu diagnosis
belakang. Saya mendekat ke sini loh, orang yang mendekat. Kita mendekat. Ani, kamu itu jadi laki-laki. Kamu siapa nama? Jadi mana ini? Ya, kalau nggak ada di sini jadi itu malah pakai ini. Ada pertanyaan ya? Indonesia. Demikian itu mungkin merupakan penyebab kemudian bahwa gula setelah
bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik-baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini. Dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Doni Riyadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih Cikarang. Good morning. Good morning, dokter. Ya, good morning, kami. Ya, dokter ini melihat bahwa ternyata penyakit jantung ini atau serangan jantung ini bisa menyerang siapa saja, tidak muda, tidak tua, begitu. Sejauh ini bagaimana? Atau siapa saja yang rentan diserang penyakit jantung ini, dokter? Oke, jadi gini, kalau kita bicara soal kematian ya, jantung yang berhenti di usia muda ya, itu penyebabnya kalau di bawah usia 35 tahun itu penyebabnya cukup variasi. Jadi yang pertama itu lebih sering adalah masalah struktur di jantung atau ada masalah irama. Baru yang ketiga itu masalah penyakit jantung koroner. Ini berbeda populasinya dengan usia tua, di atas 50 tahun hampir dominasi di penyakit jantung koroner ya. Jadi kalau ada usia muda, penyebabnya bisa gangguan dari struktur, bisa ada masalah irama, dan ketiga baru masalah jantung koroner. Jadi kalau masyarakat berkata soal serangan jantung ini, itu dimaksud adalah penyakit jantung koroner. Ya, dokter, gangguan tersebut ini bawaan ataukah memang pola hidup begitu? Oke, kalau kita bicara soal struktur dan irama itu juga karena bawaan. Tapi kalau kita sekarang lebih spesifik nih ya, soal penyakit jantung koroner di usia muda, ya, maka populasi data yang ada sebenarnya sesuai yang saya katakan, data yang ada untuk populasi muda tidak sebuah populasi tua. Yang kita tahu untuk populasi muda ciri-cirinya begitu. Jadi dia biasanya lebih rentan laki-laki. Itu satu. Yang kedua, dia biasanya punya faktor risiko merokok. Nah, yang ketiga biasanya dia berat badan berlebih, ya, obes. Itu baru itu data yang kita buat. Jadi faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada 5. Nah, hipertensi, darah tinggi, kolesterol, rokok, ataupun ada riwayat keluarga. Itu populasi klasik ya, faktor risiko klasik seseorang berisiko penyakit jantung koroner. Tapi kalau usia muda, maka itu tidak begitu jelas. Ya, yang paling kuat hanya dikatakan populasi biasanya pada laki-laki. Kemudian faktor risiko yang kuatnya adalah merokok yang paling dominan. Jadi hipertensi, kolesterol itu nggak terlalu dominan, nggak terlalu sering. Makanya tapi seringnya merokok. Dan itu tadi ada kopi, ya, berat badan berlebih. Dokter, selanjutnya kenapa laki-laki, dan yang kedua bagaimana kita mengenali gejala-gejalanya bahwa kita harus segera memeriksakan jantung kita bahwa ada risiko jantung koroner ini. Oke, ya sebenarnya ini kalau kenapa laki-laki ya, karena pada wanita selama dia masih menstruasi itu ada dikatakan ada kebutuhan hormon ya. Kecuali nanti dia sudah merokok itu beda lagi ceritanya. Kemudian itu kenapa pada laki-laki bagaimana kita mengenalinya ya, kembali lagi. Jadi tentu otomatis kalau ada rumah tidak nyaman di dada ya oke ya, sebaiknya apalagi kalau Anda merasa ada punya risiko merokok atau ada tua atau ada tadi ya hobi ya, punya riwayat kolesterol atau punya darah tinggi usia muda ya, itu mesti merasa tidak nyaman di dada ya, enak di dada Anda memang sebaiknya Anda check up ya. Yang penting masyarakat kita tahu begini bahwa banyak sekali pertolongan yang bisa kita lakukan di bidang jantung, tapi akan sulit bagi kita kalau kita menerima Anda dalam keadaan sudah terjadi. Kalau Anda tidak ketemukan dalam keadaan deteksi, banyak sekali itu bisa kita kerjakan. Jadi lebih baik kalau masalah jantung kita melihat langsung ada yang lihat masalahnya apa. Kita bisa banyak yang berjalan, tapi Preventif begitu ya. Ada beberapa kasus dokter yang malah terkena serangan jantung ini setelah berolahraga. Apakah kemudian dengan hidup sehat ini tidak akan mempengaruhi resiko dari serangan jantung tersebut? Jadi yang namanya biasanya begini, ketika dia terjadi waktu olahraga itu biasanya dia memang sudah ada penyakit jantung koroner. Tapi kembali lagi biasanya kan ini tidak diketahui oleh pasien siapa yang penyakit jantung kan orang nggak takut duluan kan. Tapi jadi dia biasanya darah terasa nggak enak, ya terasa nggak enak. Tapi dia diem aja, dia pikir hilang gitu kan. Misalnya kalau aktivitas atau dia stres, dia ada yang nggak enak, tapi dia juga aja, dia merokok gitu kan. Lalu dia coba hilang dengan olahraga, ya itu malah tidak banyak kondisinya. Tapi yang namanya faktor
Yang namanya pola hidup sehat seperti olahraga itu sangat kita sarankan ya, hanya pada saat-saat kondisi yang spesifik yang kita tidak terlalu sangat, tapi secara general kita sangat sangat, bahkan pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung kita untuk melakukan olahraga. Tapi kembali lagi olahraganya ya seperti yang masyarakat bilang ya, namanya fresh. Jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa jika memang gejala-gejala dirasakan lebih baik berkonsultasi dengan dokter begitu untuk dengan dan terutama kalau Anda punya misalnya kalau Anda tidak ada gejala sama sekali, maka kalau Anda tidak mungkin ada yang meninggal dunia usia muda di bawah 50 tahun, oke, Anda bisa cek up, tapi nilai itu ada turunan lah. Oke, baik. Ya, gitu. Tapi kalau itu bukan ada ngomong ya, jadi kolesterol ini lebih ada di sana, karena kita bisa bantu banyak yang daripada itu. Baik, terima kasih Dr. Denny Friadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Saleh. Waktunya 10 menit lagi. Cirinya lah, kalau kamu sakit gigi, ciri. Kalau sama kalau kamu sakit gigi, nggak kelihatan. Jadi sakit gigi rasanya gigi. Kalau sakit gigi rasanya gigi. Gejala kayak ini kalian yang saja. Nah, gejala sejak iya ciri-ciri. Ini kan apa? Ini kan cara pencegahan. Jadi bagi dua pembelajaran satu mana sih? Dari ada pokoknya di penyakit jantung silakan kira-kira kalau sakit jantung apa sih?
silakan bekerja sama. Ferry, Tony. Jangan fokus pada satu soal saja, yang lain yang kamu bantu nanti kamu bantu. Ayo, sudah belum? Nanti akan Bapak berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Berdua sama siapa?
Hah? Sudah? Sudah? Kelompok satu sudah belum? Kelompok satu sudah belum? Kelompok dua? Kelompok tiga sudah belum? Yang dikerjakan ini aja. Yang dikerjakan ini aja. Bapak kan juga nggak dong. Yang dipresentasikan kan cuma ini. Sama ini aja. Ini nggak usah presentasi. Bapak juga bilang kan? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Oke, nanti Bapak berikan kesempatan tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Yang dibacakan tadi, yang pertama adalah cara menjaga. Yang kedua adalah apa? Enggak, dua aja. Sudah. Oke, silakan duduk. Where are your spirit? Kelompok satu siap? Oke, kelompok satu silakan maju bacakan dua orang. Satu baca pantun, satu baca pantun. Oke, berhasil. Tepuk tunggal. Tiga. 1, 2, 3. Oh, kelompok satu silakan bacakan. Perkenalkan. Salam dulu.
Rehan yang pertama. Ayo bacakan aja. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia? 1. Rajin berolahraga. 2. Makan makanan bergizi terutama buah dan sayuran. 3. Tidak merokok. 4. Istirahat teratur. 5. Menjaga berat badan tetap ideal dengan pola makan yang baik. Buatlah kartun yang bertemakan kesehatan organ peredaran darah manusia. Memasak bekal dengan tepung, campuran sedikit dengan sayur. Harus senantiasa menjaga jantung dengan berolahraga dan tidur teratur. Oke, tepuk tangan. Sekarang Bapak tanya ke teman-temannya. Tadi yang disampaikan Rehan sama Rizky terkait menjaga organ peredaran darah, sudah benar atau ada yang salah? Sudah sesuai belum? Oke, bacakan lagi Rehan yang lantang Rehan. Tepuk tunggal. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia? 1. Rajin berolahraga. 2. Makan makanan bergizi terutama buah dan sayuran. 3. Tidak merokok. 4. Istirahat teratur. 5. Menjaga berat badan tetap ideal dengan pola makanan yang baik. Oke, benar sesuai? Menurut Bayu sudah sesuai belum? Ada yang kurang nggak kira-kira? Pas. Oke, sekarang Bapak nanya, ada yang sudah mulai merokok? Iya. Ingat. Dengan merokok ini memicu, ya, memicu. Jadi usahakan, ya, jangan coba-coba. Dan apabila kalian di dekat orang yang sedang merokok, hendaknya menjauhkan diri. Kenapa? Asap rokok ini memicu penyakit jantung. Selanjutnya Bapak mau tanya, pantunnya mereka tadi bagus nggak? Bagus. Baca lagi Rizky, pantunnya aja. Pantunnya saja. Memasak bekal dengan tepung, campurkan sedikit dengan sayur. Harus senantiasa menjaga jantung dengan olahraga dan tidur teratur. Oke. Isinya apa Rizky? Baris ketiga. Mari senantiasa menjaga jantung dengan olahraga dan tidur teratur. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Salam dulu. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia? Mengonsumsi makanan bergizi, istirahat secara cukup, menghindari asap rokok, menghindari minuman beralkohol, menghindari makanan cepat saji. Bacakan pantunnya. Ibu tidak sekali berusaha kehilangan berat, menulis akan berisi ada sel darah 100. Putra baca dengan lantang. Ibu tidak sekali
kulit bersih agar negara semakin sehat. Menurut kalian, cara yang digunakan kelompok 2 untuk menjaga kesehatan organ leher sudah cukup belum? Sudah, Pak. Sudah bagus belum? Sudah, Pak. Pantunnya bagaimana pantunnya? Isinya apa? Isi pantunnya apa? Pantun. Gimana sih? Baca baris ketiga dan keempat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3, senyum-senyum. Ayo, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memelihara kesehatan sehat? Amin. Kelompok 4 dengarkan. Satu, rajin berolahraga. Dua, tidak merokok. Tiga, istirahat teratur. Empat, makan makanan bergizi, terutama buah dan sayuran. Lima, menjaga berat badan tetap ideal dengan pola makan yang baik. Hidup bersangka tidak disengaja. Indah sekali berani seperti fantasi demi sehat. Kami selalu olahraga. Lalu semua makan makanan bersih. Tidak dengar sekali. Yang mantap suaranya. Duduk bersandar di tepi telaga, indah sekali bagai di negeri fantasi. Demi sehat aku selalu olahraga, tak lupa makan makanan yang bergizi. Oke, dapat. Menurut kalian semua sudah sesuai? Sudah sesuai? Ada apa? Isi pantunnya tadi apa? Pembahasan apa? Jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Yang lancar, yang keras. Bagaimana cara keberadaan darah pada manusia? A. Olahraga secara teratur. B. Istirahat secara teratur. C. Mengonsumsi makanan bergizi. D. Menghindari rokok dan menghindari makanan Kamu nggak bisa. Berarti grogi. Tidak apa-apa. Ayo selanjutnya. Buat makan yang bertemakan kesehatan organ dan darah manusia. Tapi ini berakan alami maksudnya di pantai sedikit. Ayam membatasi makan gorengan agar tak sampai
tekanan darah tinggi. Oke, tepuk tangan. Menurut kalian, sudah sesuai belum cara menjaga dan peredaran darahnya? Ya. Pantunnya? Sudah sesuai? Ya. Isinya apa pantunnya tadi? Oke, membatasi makan gorengan supaya tidak sakit tekanan darah tinggi. Tepuk tangan. Udah becak ada 3. Seiring waktu berputar melulu. Yang hari aku olahraga agar jantungku sehat selalu. Oke, tepuk tangan. Kalau pertanyaan, kira-kira cara menjaga dan peredaran darahnya sudah sesuai belum? Ya. Ada yang kurang belum? Ya. Oke, untuk pantunnya sesuai belum? Sudah sesuai. Isinya apa pantunnya? Yang hari aku olahraga agar jantungku sehat selalu. Kira-kira selama diskusi tadi ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Oh, ada kendala nggak? Ada. Susah nggak nyarinya? Lumayan ya. Patut mau kemana? Duduk tuh. Nah, dengan proses mencari informasi yang tadi, Bapak harap kalian punya kemauan untuk mencari informasi baru. Kalau hanya Bapak yang menjelaskan, tidak semuanya bisa terserap ke diri kalian. Ya, benar nggak? Tony duduk, perhatikan. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa saja yang kita pelajari? Terlihat nggak? Kecil. Nah, kok tidak? Kita simpulkan bersama-sama ya. Bapak mengambil garis benang merahnya ya. Memang ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebabnya yang dimaksud faktor keturunan, bisa tentang keturunan. Kalau bapaknya punya penyakit darah tinggi, kemungkinan anaknya juga bisa terkena penyakit darah tinggi. Bapaknya punya jantung koroner, kemungkinan besar anaknya juga bisa terkena jantung koroner. Yang selanjutnya obesitas, atau obesitas, kegemukan juga bisa menjadi faktor terjadinya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Semakin gemuk badannya, biasanya
di peredaran darahnya, di pembuluh darahnya terdapat lemak tersebut bisa menyumbat, ibarat selang, tahu selang? Pipa tahu? Pipa yang isinya air, kalau ada lumpur yang masuk ke situ, kira-kira alirannya bisa lancar? Sama seperti itu. Jadi kalau pembuluh darah kita ada lemak yang masuk, bisa menyumbat peredaran darah. Akibat yang timbul apa? Ketika darah tidak bisa mengalir di lancar, penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah tinggi, entah jantung koron dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis. Yang pertama adalah gaya hidup tidak sehat. Makan, minum, biasanya makanan cepat saji, mengandung kolesterol, minyak, yang suka makan gorengan, terus jarang olahraga. Ini juga bisa memicu ya gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu karena asap rokok, bisa karena perokok aktif, orangnya suka merokok, bisa juga karena perokok pasif. Perokok pasif ini apa? Kalian tidak merokok, tapi bapak kalian merokok. Jadi kalian tiap hari terpapar asap rokok. Asap rokok bisa memicu ya. Yang merokok kena, yang tidak merokok juga kena. Jadi maka dari itu kalau melihat atau sedang berdekatan dengan orang yang merokok, hendaknya menjauhkan diri, menghindari asap. Bukan terus, bapak merokok, aku lari ya. Jangan seperti itu. Nanti bapaknya merokok, aku lari ya. Jangan seperti itu. Oke. Nah, kita tarik kesimpulan dari banyak yang disampaikan tadi berdasarkan penyebab yang ada. Nah, cara yang mudah untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan karena faktor-faktor yang tadi ya. Yang pertama, kalian harus berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup 6 sampai 8 jam. Tidurnya jangan lama-lama. Pak, saya tidur 12 jam. Lama. 6 sampai 8 jam cukup. Atur pola makan, makanan yang bergizi dan sehat. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak minta tolong ketua kelas kumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya tadi. LKPD-nya saja. LKPD. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, besok kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Masih seputar cara memelihara organ peredaran darah manusia. Sebelum kita akhiri, Bapak minta tolong satu orang pimpin doa. Ayo lagi. Ya udah, ayo. Sebelum kita menuju